Oke, sembari kita tunggu teman-temannya karena Jennifer sama Dennis tadi nggak ada pertanyaan. Oke, Fania. Halo Fania, Assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Suara Mister kedengaran jelas, Fania? Halo Fania, tes. Apakah suara Mister terdengar jelas? Oke, nice. Kalau ininya, screencast Mister, apakah sudah muncul di sana? Oke. Nah, sembari menunggu teman-temannya yang lain, kurang 3 lagi. Kira-kira Fani ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi Jennifer dan Danish aman nih, nggak ada yang mau ditanyakan. Utamanya di bagian kelas. Kemarin kita udah minggu yang lalu udah belajar terkait dengan object oriented programming ya. Nah, itu hari ini kita akan mulai dari hari ini sampai ke belakang nanti sampai bagian penyelesaian modul seterusnya, kita akan coba menggunakan kelas nih. Supaya code kita lebih efisien juga. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Fania, sebelum kita masuk ke bagian modul Pygame-nya di malam hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Mari kita nunggu teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa, mau tanya bagian mananya terkait dengan kelas ya. Aman, Fania? Halo, Fania. Oh ya, ini ya, coba dibuka langsung course-nya juga. Cek apakah sudah terbuka apa belum yang bagian modul 6 pelajaran pertama. Oh, aman. Oke. 3 orang udah aman ya, Jennifer, Dennis, dan Fania. Teman-teman coba juga buka di bagian course-nya. Pastikan di bagian ini, bagian modul 6, dasar development game Pygame-nya ini. Yang pelajaran satunya udah terbuka ya, udah warna ungu. Mari kita tunggu temennya, silakan dicek dulu. Kalau ada yang masih belum berwarna ungu atau masih abu-abu, silakan di refresh dulu. Oke, jadi untuk yang pertanyaan belum ada semua ya. Oke, kalau nggak ada seperti biasa ya. Kemarin-kemarin juga pertemuan yang lalu, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, Mister yang nanya ya. Mari kita tunggu teman-temannya yang lain. Oke, sekarang kalau Mister ingin membuat kelas dengan nama sprite, bagaimana Mister menuliskan di dalam code-nya? Mister masuk ke bagian ininya, platformnya. Silakan. Jennifer, dituntun Mister bagaimana cara menuliskan kelas, membentuk kelas dengan nama sprite. Namanya sprite, seperti ini tulisannya ya, sprite. Namanya kelasnya adalah sprite. Silakan Jennifer. Baris pertama, per baris ya, per baris saja. Mister tulisnya seperti apa? Oke, nice. Good. Betul sekali. Kelas sprite. Oke. Selanjutnya di baris kedua, Mister mau di kelas sprite ini punya properti, propertinya speed. Ini ya, propertinya speed. Bagaimana Mister menuliskan di baris keduanya? Mister mau mengulang, saya Mister ulangi ya soalnya ya. Di dalam kelas sprite ini ada properti speed. Danish, silakan dilanjutkan baris kedua. Mister menuliskan apa? Halo, Danish? Bagaimana Mister harus menuliskan di
baris keduanya. Mister ingin mendapatkan properti atau setup properti speed di kelas sprite-nya. Apa yang harus Mister ketikkan? Silakan Denis. Halo Denis. Apakah di sana Denis? Halo. Apalagi AFK kah ini Denis? Oke, Fania coba. Baris kedua, apa yang harus dituliskan? Mister ingin propertinya speed. Ada di dalam kelas Mister. Apa yang harus Mister tuliskan? Fania. Oh, Nisa. Halo Nisa. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat bergabung. Suara Mister terdengar jelas Nisa di sana? Waalaikumsalam, terdengar Mister. Oke, thank you Nisa. Good. Oke, yang baru bergabung untuk Nisa, ini tadi Mister sedang melakukan review terkait dengan kelas. Tadi sembari menunggu teman-teman, Mister memberikan soal kalau kelas sprite-nya ini ingin Mister dapatkan atau ingin setup properti yang namanya speed. Bagaimana baris keduanya harus dituliskan. Oke, Nisa kira-kira bisa bantu? Baris kedua ini Mister menuliskan apa? Kita sedang melakukan review tipis-tipis aja sembari menunggu teman-temannya. Apa yang harus dituliskan? Mana ini? Mana ini? Nisa, Denis, dan Fania. Oke, Jennifer bisa dibantu? Apa yang harus dituliskan? Untuk semuanya. Jennifer, Nisa, Denis, dan Fania. Mister ingin setup ada properti speed di dalam kelas. Apa yang harus Mister tuliskan? Kodenya. Halo semuanya. Apakah Mister terdengar di sana? Oke. Speed. Dengan penulisan speed seperti ini menandakan bahwa speed itu fungsi, tapi Mister mintanya adalah properti. Properti itu Mister kasihin ya. Properti itu mirip seperti variabel kalau di luar kelas. Karena ini di dalam kelas, maka kita sebutnya sebagai properti. Kurang tepat kalau speed dalam kurung buka, kurung tutup seperti ini, Fania. Gimana? Siapa yang mau coba? Yang lain? Jennifer, Nisa, Denis, dan Fania. Oke, Mister akan coba bahas ya. Jadi, oke, ada nih. Dev, yes, dimulai dari dev. Betul sekali. Udah mulai terlihat ini hilalnya ya. Selanjutnya, mungkin speed sama dengan yes, itu adalah variabel. Nah, bagaimana kalau mendefinisikan variabel di dalam kelas? Yang mana variabel di dalam kelas itu kita nyebutnya sebagai property. Konsepnya sama seperti variabel. Tapi penulisannya gimana? Bener tadi Nisa udah kasih hint di awal. Kita mulai dengan dev. Nah, devnya apa nih kalau kita mau setup property? Apa yuk? Hitung mundur ya. 5, 4, 3. Yes, betul. Dev init.
Oke, udah mulai terlihat sangat jelas hilalnya. Selanjutnya, setelah dev init diapain? Kayak gini aja. Propertinya speed ya. Propertinya speed, Mister maunya. Dev init, yes, benar. Selanjutnya apa? Underscore-nya 2 kali ya. Mister mau sampaikan atau mau ingatkan lagi, underscore yang dipakai 2 kali, jangan cuma sekali. Kalau sekali itu jadi metode biasa. Sebenarnya init ini merupakan suatu metode, tapi karena dia itu unik, dibuat 2 kali depannya, dibuat sebagai fungsi unik atau metode unik, jadinya disebutnya konstruktor. Jadi kita set up properti itu di dalam konstruktor. Bagaimana konstruktor itu? Ya dengan menggunakan penulisan operator def dan ditandai dengan nama underscore 2 kali init underscore 2 kali. Selanjutnya gimana? 4 self, speed. Oke, nice. Jadi kita perlu masukkan parameter speed di dalamnya. Self ini bukan merupakan parameter ya, dia memang refer ke dalam si kelasnya. Memang dipakai untuk merefer ke dalam kelasnya. Oke, ada titik duanya, jangan lupa. Nah, selanjutnya di bagian propertinya apa yang harus kita tuliskan? Tinggal dikit lagi, tinggal satu baris lagi, baris ketiganya. Apa-apa? Tinggal propertinya nih. Oke, udah devnya udah benar, konstruktornya tinggal propertinya. Gimana nentuin properti? Super. Oke, super itu dipakai pada saat kita melakukan inheritance atau turunan. Warisan, kalau bahasa Indonesianya macam-macam, ada turunan, ada warisan. Tapi kalau di dalam dunia pemrograman dikenalnya sebagai istilahnya inheritance. Super ini dipanggil di dalam konstruktor. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan seluruh properti yang sudah default di dalam modulnya. Atau di dalam kelasnya, sorry, di dalam kelasnya. Nah, kalau ini Mister tidak melakukan turunan. Dilihat dari mana? Dilihat dari pada saat kita mendefine kelas sprite, kemudian kurung buka kurung tutupnya kosong ini. Kalau nggak ada isinya berarti dia bukan turunan. Tapi kalau ada isinya, ini merupakan kelas turunan. Danish. Oke, nice. Akhirnya selesai. Self dot speed sama dengan speed. Nah, inilah properti yang tadi Mister maksud. Self speed inilah properti dari kelasnya sprite. Oke, sekarang terakhir Mister mau ada metode di dalam kelas sprite yang dia akan mengubah nilai atau ngeprint deh, ngeprint aja deh. Ngeprint info yang ada di dalam sprite, yang ada di dalam propertinya sprite, yaitu si speed. Gimana caranya? Mister ulang lagi, Mister mau ada metode yang nanti tugasnya dia untuk ngeprint nilai speed yang dimasukkan ke dalam kelas kita sebagai properti dikeluarkan di dalam outputnya, di display di outputnya di sebelah kanan dengan menggunakan fungsi print. Gimana caranya penulisannya? Nama metodenya print info. Mister tentukan aja biar seragam. Print info. Penulisannya kayak gini. Tidak boleh ada spasi ya. Kalau mau ada spasi dikasih underscore. Metodenya gimana penulisannya? Metodenya namanya print info. Mister ingin nanti di metode itu dia bisa ngedisplay speed yang sudah kita masukkan ke dalam kelasnya. Di sini kebayang mengenai soalnya?
Gimana caranya? 5, 4, 3. Oke. Def print info self. Yes, nice. Def print info self. Oke. Selanjutnya, jangan lupa ya, ada titik 2. Selalu diakhiri oleh titik 2. Tidak jangan sampai titik 2-nya ketinggalan. Bisa berbahaya nanti. Langsung error. Selanjutnya apa yang harus diketikkan? Mister ingin dia ngeprint nilai speed-nya. Gimana? Self print info. Self print info itu memanggil metode print info di dalam kelasnya. Tapi di sini yang Mister maksud di dalam kelas print info nanti dia tugasnya untuk ngeprint speed-nya. Jadi kurang tepat. Yes. Betul, baru yang seperti Vania dan Danish. Ini boleh. Cuman kalau yang Vania, hati-hati, pemanggilan speed itu harusnya sama seperti yang dituliskan di sama si Danish ya. Ada menggunakan self.speed, jangan lupa. Karena speed di sini sebagai property atau variabel dalam kelas. Jadi nggak bisa langsung dipanggil speed aja. Oke. Jadi kalau digabungkan nih punya Danish sama punya Vania, print speed, tulisan speednya gitu ya, titik 2, terus koma, bukan cuman speed aja, tapi self dot speed. Oke, nice. Nah sekarang, Mister mau di bagian baris ke-8 ini panggil atau initiate object yang namanya sprite ini, tapi huruf kecil ya, dengan kelas kita. Misalnya isinya speednya itu 10. Gimana menuliskannya? Bentar. 1, 2, 3, 4. Oke, udah 4 orang yang datang. 2 lagi belum masuk. Oh, ada 721. Oke, terakhir ya. Gimana cara memanggil atau menginitiate objek menginitiate kelas ke dalam objek yang kita tuju, yaitu sprite objeknya namanya. Tapi sprite-nya huruf kecil semua ya, Mister buatnya. Bagaimana caranya? Oke, ada nih. Yes, betul sekali. Sprite dalam kurung 10. Jadi yang dilihat ini ya, ada argumen speed yang harus kita isi, yaitu 10. Nah, terakhir, nanggung ya. Kalau kita ingin ngeprint speed-nya ini, gimana cara manggil metode print infonya? Satu lagi. Terakhir. Ini beneran terakhir nih. Kita coba masuk ke dalam materi kita. Bagaimana cara kita memanggil metodenya yang print info itu dengan objek sprite kita? Sprite print info. Oke, nice Vania. Kurang dikit lagi. Jangan lupa ketika kita manggil metode itu, ya betul, ada kurung buka, kurung tutup ya teman-teman ya. Kalau kayak gini, print info, mana tadi? Print info tidak ada dalam kurungnya, berarti dia menandakan yang dipanggil properti. Padahal propertinya nggak ada print info, pasti dia error nanti. Jadi panggillah seperti ini fungsinya. Sekarang kalau ini di running, kita akan dapatkan speed 10. Nah, kalau ini kelupaan tadi kasusnya, maka yang muncul dia nggak ada apa-apa karena print infonya ini tidak ada apapun properti yang ada di sini, yang adanya speed. Oke. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan masuk ke bagian materi ya. Suhu kabarnya udah 7.24. Kita sudah cukup menunggu teman-temannya. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menyusul aja kalau dia masuk ke dalam room kita. Di sini kita akan coba untuk mempelajari terkait dengan modul untuk membuat game yang namanya Pygame. Nah, Pygame nanti kita akan mulai dari dasar, mulai dari bagaimana kita import modulnya, kemudian bagaimana pembuatan Windows application-nya, dan seterusnya. Nah, di sini Mister mau sedikit memberikan info ke teman-teman bahwa nantinya di Pygame ini kita akan membuat 3 buah game. Yang pertama, game pada malam hari ini, game sederhana, game terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Yang kedua, terkait dengan game kartu. Kemudian yang ketiga, game Arkanoid ini. Jadi nanti kita akan ada 3 project untuk membuat dengan menggunakan Pygame-nya, membuat gamenya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nanti ada untuk Arkanoid-nya, kalau kita lihat di sini ada latar warna biru, kemudian ada platformnya, ada bolanya, ada monsternya, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan di sini. Bagaimana cara membentuk objeknya, bagaimana cara membuat mengontrol sprite-nya dengan keyboard, kemudian bagaimana mengatur latar belakang dan setup Windows app-nya seperti apa. Oke, nah sekarang masuk ke bagian ini dia, project pertama kita yaitu mengenai game tanya jawab. Jadi di sini nanti kita akan ngebuat ada 2 objek sprite di mana masing-masing objek sprite ini ada tulisannya. Oh, bentar. Kok belum Mr. Slideshow ya? Ada tulisan ini ya, pertanyaan yang bagian atas, di bawahnya ini baca jawabannya. Ketika kita tekan tombol key, maka akan menampilkan pertanyaan secara acak. Nanti ada misalnya ada 3, 4, 5 pertanyaan gitu ya. Kemudian kita tekan tombol key, maka dia akan menampilkan acak. Nggak urut. Kemudian ketika kita tombol A-nya ditekan, maka dia akan merespon bagian bawahnya. Jawabannya pun juga akan berupa jawaban acak. Jadi tombolnya ada key dan A. Oke? Dan di situ ada 2 objek sprite. Biasanya kalau kita ngomongin game, itu objeknya itu kita sebut dengan sprite. Oke, selanjutnya ini tadi terkait dengan penjelasan Q dan A-nya. Selanjutnya kita akan coba mulai masuk ke bagian Pygame-nya. Nah, kita mulai dari import modulnya ya. Mulai dari sini Mister akan coba switch dari presentasi ke bagian course-nya. Sekarang Mister coba buka dulu bagian course-nya. Mana course? Oke, ini dia. Mister refresh dulu. Oke. Nah, sekarang Mister masuk ke bagian course-nya. Di sini ada, oh ya, course-nya yang bagian sini ya, teman-teman ya. Pilih yang nomor 1. Teman-teman masuk di bagian modul 6, pelajaran pertama. Kemudian pilih yang nomor 1. Pygame tanya jawab. Nanti diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada template-nya nih, ada aturan-aturannya juga. Yang akan kita pakai nanti mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti kita akan coba implementasikan satu persatu. Yang pertama menyambungkan library Pygame. Yang tadi di bagian PowerPoint, kalau kita lihat di sini, kita gunakan operator import Pygame. Mister akan berubah ke ini aja ya. Slideshow-nya, sorry bukan slide, screencast-nya jadi entire screen aja biar enak. Jadi biar bisa langsung pindah-pindah. Oke, ini ya. Kita gunakan import Pygame untuk mengimport modul Pygame yang akan kita gunakan. Kita balik ke sini, import Pygame. Oke, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita lihat di sini, kita perlu membuat area gamenya, di mana ukurannya 500 x 500 dengan latar belakang warna apapun. Nah, sekarang kita coba cek, ada nggak di sini tips untuk warna? Oh, nggak ada. Ini ada 2 ya, yang pertama dan yang kedua. Kita buat yang pertama dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint-nya. Setelah kita import Pygame, ada beberapa fungsi yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini akan ada fungsi yang pertama. Oh, sebelum masuk ke fungsi, Mister mau sampaikan bahwa
Koordinat yang ada di dalam Pygame itu mulai dari 0,0 pojok kiri atas. Berbeda dengan koordinat matematik yang kita ketahui seperti biasa ya, yang ada di tengah-tengah koordinatnya. Jadi kalau makin ke kanan, ini bernilainya makin positif. Ke bawah juga sama, nilainya juga makin positif. Nah, baru ke atas sama ke kiri ini yang akan bernilai negatif. Ya, jadi hati-hati. Kebalikan dari koordinat yang pada umumnya. Nah, ini yang tadi diminta width dan height-nya 500 kali 500 sama seperti yang ada di sini ya. Ukurannya 500 kali 500. Bagaimana cara kita membuat? Itu dengan menggunakan Pygame dot fungsinya adalah display.setMode. Jangan lupa awalan kita menggunakan pygame.init supaya ini bisa dipanggil semuanya. Karena ini berupa fungsi-fungsi ya. Jadi kita mulai dari pygame. Pygame.init. Kurung buka kurung tutupnya, jangan lupa. Kemudian membuat areanya. Misalnya kita buat namanya jendela. Kita panggil modul pygame-nya, pygame. Tadi kita gunakan fungsinya apa? Display dot set underscore mode. Nah, di dalamnya adalah tuple ya, tuple yang isinya ukuran width dan height-nya. Lebar ini width, tinggi ini height. Oke, pygame dot display suruh membuat display yang dia ukurannya dengan menggunakan set mode berapa kali berapa gitu ya. Display dot set underscore mode. Kemudian ini ukuran tuple-nya. Tadi di sini 500 kali 500 ya teman-teman ya. Kita coba ukurannya. 100,500. Oke. Dan nah, untuk penentuan dari inisiasi objek untuk bagian displaynya udah selesai di bagian baris keempat. Nah, sekarang kita cek di sini dengan latar belakang apapun dari palet RGB. RGB itu adalah kode warna red, green, blue. Jadi di sini kita perlu fungsi fill untuk memasukkan warna ke dalam jendela kita. Dengan cara memanggil objek kita, kemudian kita gunakan fungsi fill. Kita lanjutkan di bagian bawahnya, ini untuk mewarnainya. Jendela, fungsi fill, kemudian warnanya apa. Nah, warna ini bentuknya juga tuple ya, teman-teman, seperti ini. Jadi ini misalnya Mister kasih variabel ya. Jadi sebelumnya Mister akan define warna di sini. Warna sama dengan apa nih? Kombinasi RGB-nya. Red, green, blue. Jadi urutannya gini, maksimum itu 255, 255, 255. Ini maksimumnya. Red, green, blue. Nah, red, green, blue ini kalau teman-teman mau coba eksplorasi, teman-teman cukup ketikkan seperti ini di Google. RGB W3 School. Biasanya kita pakai W3 School yang paling mudah. Klik di bagian sini, nanti akan muncul beberapa pilihan warna. Nah, ini dia. Pilihan warna. Ini kita bisa geser-geser. Kita mau warnanya apa? Ini contoh warnanya nanti. Jadi kita bisa geser-geser, teman-teman bisa eksplorasi di sini. Ini warna maksimumnya selalu 255 ya. Nah, ini misalnya seperti inilah warnanya yang akan kita ambil. Nah, kita lihat kombinasi warnanya ini. 175, 112, 100,62. Kita copy aja. Kita copy, kita masukkan ke bagian mana punya kita tadi. Ini dia. Di bagian warnanya sini. Kita taruh di sini. Set. Nah, sekarang nanti warnanya akan menggunakan warna yang ini tadi ya. Warna apa ini? Enggak tahu deh. Warna coklat kayaknya, warna merah agak kehitam-hitaman. Oke, nah itulah ya. Warnanya sudah di setup dengan menggunakan tuple dengan kombinasi Mister kasih nama di sini red, green, dan blue. Oke, itu kombinasi warnanya ya, kode warnanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian sini nomor 3. Gunakan fungsi teks buat font dan 2 keterangan di layar, pertanyaan dan jawaban. Berarti kita mau membuat tulisan pertanyaan dan jawaban dengan di bawahnya ada kotak. Yang contohnya tadi, ini ada di sini enggak? Oh, enggak ada. Yang di bagian PowerPoint tadi ada muncul pertanyaan dan jawaban. Nah, ini RGB-nya. Oh, belum ada di atas tadi ya. Nah, ini dia.
Ada pertanyaan, teks pertanyaan sama kotaknya, jangan lupa. Nah, kembali lagi ke sini. Untuk RGB-nya tadi udah Mister sampaikan, kita bisa mengeksplorasi RGB itu di W3 School tadi, ini contohnya tadi. Nah, ini kondisi game kita, kondisi code kita yang sama seperti yang dicontohkan oleh Mister. Kemudian sekarang waktunya untuk menampilkan gamenya. Nah, sebelum Mister masuk ke dalam loop-nya, kita coba ini running dulu ya. Yang terjadi bagaimana? Oke ya, langsung stop. Kenapa? Karena ini masih belum ada loop-nya. Jadi selesai sudah. Jadi semacam tidak ada penahannya. Tidak ada yang bisa membuat dia state-nya itu, oh ya ini warnanya yang tadi ini. Warna yang merah agak keabu-abuan. Nah, itu nggak bisa dipertahankan. Gimana cara mempertahankannya? Tampilan yang sudah berlatar belakang warna tadi, kita masukkan ke dalam loop. Jadi dia akan selalu mengulang scene yang udah kita siapkan di sini. Jendela kita ini dengan warnanya. Jadi scene-nya akan terus diulang sampai dia selesai. Selesainya apa? Kalau game berarti contohnya misalnya kena musuh atau menang atau apapun misalnya kena tembak dan sebagainya. Jadi ada kriteria shutdown. Nah, loop yang pas untuk game itu adalah while loop, bukan for, karena kita menggunakan kondisi. Ini kan kondisi nih. Bukan suatu repetisi yang sudah jelas. Cuman 100 kali ya perulangan, nggak ada. Jadi kita menggunakan kondisi. Jadi menggunakan while loop nanti. Oke, ini untuk alurnya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mendisplay nilai dari objek yang udah kita buat dengan menggunakan Pygame display update. Display update. Kemudian yang bagian bawah ini adalah untuk membuat frame per second-nya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman pernah melihat film kartun, misalnya kayak Disney, itu kan pergerakan misalnya Mickey Mouse itu kan kumpulan dari kertas-kertas yang ditumpuk kemudian digerakkan. Sama. Time.clock ini berperan seperti itu. Dia menggunakan frame per second-nya. Setiap detik dia akan ngebuat contoh frame untuk picture-nya itu berapa kali sih yang nantinya akan digerakkan. Nanti itu akan berpengaruh dengan speed dari si loop gamenya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Pygame display.update. Kita pakai dulu di sini. Bagian bawah. Pygame display.update. Oke, kita coba running. Sudah muncul gambarnya. Kenapa? Karena kita sudah berhasil mengupdate. Kalau tadi kita masih belum. Kita hanya menginitiate aja. Warnanya seperti ini. Kalau warnanya misalnya ini dibuat merah terang Mister, berarti 255 semuanya 0. Red. Running aja. Nah, jadi merah. Ini kalau di bagian platform sini kebetulan dia menggunakan web, jadi dia terlihat ini sudah muncul nih sekali. Tapi nanti sebenarnya kalau kita udah menggunakan IDE profesional, misalnya kayak Visual Studio Code atau PyCharm dan sebagainya, ini hanya ngeblink ya. Set, habis itu mati lagi. Karena kita nggak mempertahankan frame-nya. Nah, itulah peran dari frame nanti. Dan loop while-nya. Oke, kebayang ya? Nah, selanjutnya kita coba inisiasi Pygame time.clock-nya sebagai nanti tools kita untuk membuat frame rate-nya. Pygame memanggil modulnya, fungsinya time.clock. Kelasnya yang kita panggil adalah clock. Jam sama dengan Pygame time dot huruf besar ya, kelas ya ini ya, clock. Kemudian di jamnya nanti kita siapkan dulu di bagian bawah sini, kita akan gunakan jam.tick untuk membuat frame per second-nya berapa. Nah, ini misalnya kalau di dalam game itu frame rate per second yang optimal adalah 60 biasanya. Kalau video itu di antara 24 sampai 30. Biasanya banyak orang yang menggunakan 24 atau animasi ya, biasanya 24 frame rate per second. Nah, kalau di sini berapa? Ini 40. Kita gunakan aja yang 40. Oke, jadi ya memasang refresh rate skin-nya menjadi 40 frame per second. Oke. Oh ya, untuk ini kalau ini kita running, ini nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan maksudnya, sama aja. Nanti akan ada perbedaan ketika kita udah menggunakan animasinya. Baru akan terasa ini jam.tick-nya atau frame FPS-nya.
Mister akan kasih tanda di sini ya. Ini adalah FPS. Oke. Oke, selanjutnya adalah, nah ini. Ini adalah struktur untuk modul game. Kalau kita ingin membuat game, itu dengan menggunakan loop ya pastinya. Kenapa? Karena game kita akan terus bekerja atau running sampai suatu titik tertentu. Misalnya kayak game over, win, dan sebagainya. Oke, dari yang pertama, menyambung modul udah kita lakukan. Membuat objek scene juga udah kita lakukan dengan menggunakan jendela, nama objeknya. Setelah itu mengisi scene dengan warna, sudah kita lakukan juga di bagian baris ke-6 dengan menggunakan fungsi fill, di mana warna ini kita tentukan dengan gabungan kombinasi kode red, green, blue. Ini Mister pakai yang red gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai warna lain, silakan bisa explore di sini. Warna hijau, misalnya hijaunya hijau muda gitu. Silakan teman-teman explore, taruh di bagian mana ya, biar jadi hijau muda. Mister juga nggak hafal. Nah, kayak gini lah mungkin ya. Boleh seperti ini. Terus selanjutnya di bagian ini strukturnya membuat timer game. Timer game itu maksudnya yang ini tadi, FPS-nya. Di mana jam.pygame.time.clock ini adalah timernya. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam loop while kita. Nah, disinilah loopnya. Loopnya ditaruh di bagian bawah. Jadi, yang ini jam tick-nya kita gabungkan dengan pygame-nya. Kemudian kita buat satu lagi while true. Kita buat infinite loop ya untuk selamanya dulu karena kita ingin mencoba dulu memasang frame rate per secondnya jadi 40 fps, kemudian memperbarui dengan menggunakan pygame display update. Nah ini ya kita pasang di sini, kemudian pygame display update. Sekarang kita coba running. Bentuknya harusnya sama, nggak ada perubahan. Cuman lihat di sini kita tombol stopnya jadinya ada nih. Kalau sebelumnya nggak pakai tombol stop karena hanya sekali running. Kalau ini sekarang berkali-kali infinite loop. Nah ini ya. Jadi dia ada tombol stopnya. Selama nggak kita stop, maka permainan asumsinya di sini berarti sedang berlangsung. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan resen supaya Mister notice. Kalau teman-teman sedang mau bertanya. Nggak ada? Mister kembali ke code-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi code-nya masih kondisi initiate, objek jendela, kemudian kita atur warna, set timer, kemudian kita gunakan FPS-nya. FPS ini idealnya kita taruh di bagian bawah ya teman-teman ya. Sementara kita taruh di bagian atas dulu. Nanti biar teman-teman tahu apa perbedaannya dengan yang di bagian bawahnya. Kalau untuk case-case tertentu nanti akan terlihat sedikit berbeda. Nanti kita akan lihat bersama apakah betul berbeda atau seperti apa. Sudah aman? Ada, oke. Kenapa ada pertanyaan nih? Kenapa while true-nya ditempatkan setelah variabel jamnya? Oke. Tadi mana tadi? Ini ya. Jam ini kita gunakan untuk mengaktifkan timer. Di mana timer ini berfungsi untuk yang tadi Mister sampaikan, membuat frame per second-nya. Frame per second ini gunanya apa sih, Mister? Frame per second ini gunanya adalah untuk membatasi si while true-nya biar nggak infinite-nya itu tanpa batas dan tanpa jeda. Kalau ini nggak ada, ini Mister ini ya, copy dulu. Ini kalau nggak dikasih jam, kemungkinan akan ngehang. Kita coba ya. Tapi teman-teman jangan coba ya. Mister akan contohkan. Karena nanti Mister akan close force close di atas kalau misalnya ini ngehang. Lihat ya. Ini Mister nggak bisa ngapa-ngapain loh. Ngehang ini. Ini Mister nggak bisa ngeblok, nggak bisa nyetop, itu ngehang. Jadi ini tuh dibuat semacam ada FPS-nya untuk ngasih jeda. Teman-teman jangan nah ini kelihatan this page isn't responding. Ini kalau yang realnya di aplikasinya kalau kita gunakan IDE profesional seperti Visual Studio Code, dia akan not responding sama kayak gini. Exit. Jadi hilang nanti. Oke, nggak apa-apa. Tadi Mister udah copy. Sekarang Mister buka lagi ya.
Jadi itu ya fungsi dari timer. Kenapa kok sebelum while? Karena kita mau pakai timernya itu di dalam while. Kalau kita initiate-nya setelah while kayak gini, dan kita butuhnya itu yang berulang adalah waktu kita membuat FPS-nya, di tick-nya. Bukan pada saat initiate ini yang berulang. Jadi bukan seperti ini. Kalau kayak gini artinya apa? Jam ini akan di-initiate berkali-kali. Padahal kita nggak butuh initiate ini berkali-kali. Yang kita butuh initiate itu adalah frame per second-nya. Yang berkali-kali looping-nya. Itulah kenapa Mister atau di dalam struktur tadi itu disampaikan bahwa jam ini di-initiate sebelum while true. Selain itu, kita gunakan timer ini untuk mengaktifkan tick. Jadi kalau ini nggak di-initiate dulu, maka tick juga nggak akan bisa muncul atau nggak akan bisa aktif. Gitu ya, Jennifer? Apakah cukup menjawab? Untuk yang lainnya, kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum Mister lanjutkan. Jadi ini adalah struktur dasar. Oke, nice, Jennifer. Struktur dasar dalam pembuatan game ya. Kurang lebih seperti ini. Pasti ada jendelanya. Kalau nggak ada jendelanya, nanti mau ditaruh mana gamenya kan gitu ya. Ada warna, kemudian warna sebenarnya opsional. Karena kalau kita menggunakan background, warna udah nggak akan terlihat lagi. Tapi untuk sementara, warna ini kita buat semacam customize dulu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Teman-teman jangan dicoba untuk yang di komen ini tadi ya. Nanti akan not responding. Oke, sekarang kalau di running udah nggak not responding nih, Mister bisa stop. Aman. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita mau buat seperti yang tadi dituliskan di tugasnya untuk di bagian task panelnya. Masuk ke bagian sini. Membuat fungsi teks yang isinya tulisannya pertanyaan dan jawaban kayak gini ya, tanya jawab gitu ya isinya, dimana di belakangnya ada segi 4, dijawabnya juga ada segi 4. Bagaimana caranya? Berarti kita butuh initiate terkait dengan area, kemudian dan teksnya. Logik sederhananya seperti itu. Kita butuh initiate kotaknya dulu, kemudian kita initiate lagi tulisannya. Kita render semuanya dalam satu aplikasi gamenya. Gimana cara ngerender untuk kotaknya? Kita gunakan rect dari rectangle. Kemudian untuk menggambar rectnya pakai apa, Mister? Pakai draw. Oke, nah sekarang kita coba dulu satu persatu. Yang ini dulu. Rect untuk mendapatkan kotaknya. Di mana di dalam rectnya ini ada koordinatnya X, Y. Kemudian ada lebar dan tingginya yang kita tentukan. Setelah itu baru kita draw dengan menggunakan fungsi pygame draw.rect. MW ini adalah jendela yang tadi kita initiate di awal. Objeknya, objek jendelanya apa? Objek aplikasinya apa? Kalau ada color, fill color, kemudian ada argumen yang ketiga, rect-nya. Rect-nya itu adalah yang ini ya. Rectangle tadi yang kita initiate terlebih dahulu. Nah, sekarang kita initiate dulu yang bagian paling atas dulu nih ya, yang bagian rect-nya. Rect sama dengan pygame huruf besar rect. Kemudian kita isi dengan koordinat, misalnya koordinatnya 40 X ya, Y-nya 80. Kemudian width-nya misalnya lebarnya berapa ya? 150 gitu ya kira-kira. Supaya bentuknya kayak gini tadi ya. Nah, kayak gini. Nanti kita coba kira-kira ya. Berarti kalau tingginya mungkin sekitar 50 deh. Oke. Kemudian setelah rect-nya kita dapat, kita draw. Nah, draw ini proses penggambaran, ya balik lagi ya, saat kita menggambar itu apapun yang terjadi di layer, taruh di dalam while true-nya. Kalau dia untuk dianimasikan atau digerakkan, itu taruh di while true-nya. Supaya nanti dia bisa kita set up, layernya taruh di bagian mana ya ini. Karena ini sifatnya kayak layer-layer gitu ya. Kita masukkan layer kotak dulu, nah kalau layer bawah, berarti dia harusnya ditimpa kan. Jadi kalau tulisan nanti ada di layer kedua. Jangan kebalik, kalau tulisan dulu ditaruh di bawah, layer atasnya kotaknya baru ditaruh atas, maka tulisannya hilang. Nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi bayangannya kayak kita membuat layer-layer gitu ya, lapisan-lapisan. Oke, sekarang Mister masukkan di sini. Kita panggil fungsi pygame draw.rect. Kemudian
jendelanya, karena akan digambar di mana, di jendela ya gitu ya. Kita arahkan ke sistemnya di jendela dengan color apa nih? Color warna nih misalnya. Warnanya jangan sama ya. Kalau warnanya sama nanti nggak kelihatan dong. Jadi warna biru aja ya. 0, red, green, blue 255. Satu lagi adalah rek-nya. Rek-nya ini adalah yang bagian kotaknya ini ya, yang udah kita tentukan di awal. Nah, sekarang kita coba running dulu. Kondisi seperti ini apakah udah muncul kotaknya belum? Nah, udah muncul ya. Ini ke bawahnya itu adalah yang 50, height-nya, width-nya 150. Nah, ini layer pertama. Kalau kita meruntut dari awal banget, ya layer pertama adalah jendela ini, yang warna merah. Layer kedua baru yang ini, yang warna biru. Layer ketiga nanti tulisannya. Kebayang ya? Jadi sistem layernya itu kayak gitu. Sampai sini clear? Semuanya udah bisa coba? Silakan kalau mau share screen atau ada yang mau ditanyakan. Gak ada? Clear? Bisa ya? Masih aman ya? Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ini ya. Langsung interupsi. Supaya nanti Mister stop dulu. Jadi sekali lagi kita udah berhasil membuat kotaknya. Ini kotaknya rek. Kemudian kita display, kita draw rek-nya. Dengan menggunakan fungsi draw. Pakai modulnya Pygame ya. Selalu kita panggil modul Pygame-nya. Karena kita importnya by Pygame kayak gini. Oke ya, hati-hati. Oke, Mister lanjut. Nah sekarang, sekarang kotaknya udah kelar. Sekarang kita masuk ke bagian teksnya. Untuk menginitiate teks, kita pastikan dulu fontnya itu sudah terinitiate dengan baik juga. Nah, untuk membuat objek font, kita gunakan fungsi Pygame, font kecil, habis itu class font gitu ya, class font. Di sini kita gunakan yang by system aja, yang ada di sistem, yang tersedia di sistem. Jadi kita tidak usah isikan jenis fontnya, kita pakai none aja. Sementara yang di bagian angka ini adalah ukurannya, ukuran fontnya berapa. Jadi kita initiate dulu objek font satunya ini apa? Objek fontnya. Nah, setelah itu baru kita render dengan menggunakan font yang udah kita tentukan dengan ukuran 70 tadi. Kita mau nulis apa sih? Kalau mau nulis apa kita gunakan render. Rendernya apa? Ini teksnya apa tulisannya. Kayak tadi pertanyaan misalnya atau tanya gitu dan sebagainya. Nah, untuk argumen selanjutnya ini true, kemudian ini warnanya ini kita tentukan sama seperti yang sebelumnya. Menggunakan format RGB. Red, green, blue. Nah, kalau udah kita render nih, udah dapat pertanyaannya. Kalau tadi ibaratnya ini adalah rek-nya. Kalau ini tadi yang bagian ini, ibaratnya kalau kotak itu yang rek-nya udah dapat, baru kita tampilkan. Bisa kalau rek itu bisa dengan draw, bisa dengan bleed. Tergantung kebutuhan. Nah, kalau di sini kita coba dua-duanya kita coba. Kalau yang bagian font itu kita gunakannya bleed, nggak bisa pakai draw. Draw itu hanya khusus untuk rek saja atau ada circle, pokoknya yang bentuk-bentuk saja, shape. Kalau yang ini untuk dengan terkait dengan apa ini ya, tulisan, image dan sebagainya itu biasanya kita gunakan bleed yang lebih umum karena ini bisa lebih customizable. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oh, bentar. Yang bleed ini kita panggil dulu jendelanya ya. Jendelanya kita panggil, kemudian kita gunakan fungsi bleed untuk menampilkan. Menampilkan apa? Menampilkan pertanyaan yang akan kita yang udah kita render tadi ini. Pertanyaan ini dimasukkan ke bagian question ini, XY-nya adalah koordinatnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Kita initiate font-nya. Penamaan fontnya harus font 1, Mister? Enggak, bebas. Bisa font 2, font 3, font alpha, font beta, terserah. Kalau ini kita buat aja sama seperti ini ya, font 1. Kita initiate di atas, karena kita butuh ini initiate sekali aja. Di stop dulu. Font 1 sama dengan pygame dot font. Kita panggil kelas font. Isinya kita panggil yang default, none. Kemudian ukurannya misalnya tadi 70. Setelah itu kita mau ngerender pertanyaannya apa gitu kan. Pertanyaan sama dengan kita panggil fontnya, font 1 dot render. Tulis gitu kan. Tulis apa?
Apa di sini contohnya? Pertanyaan. Pertanyaan, kemudian seperti yang dibutuhkan true, biarkan ini kondisinya true, kemudian warnanya. Argumen selanjutnya true, kemudian warnanya kita buat red green aja, green. Kita coba campur-campur. 0, 255, 0. Itu untuk yang pertanyaan. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang nanti jawab. Nah, nanti dulu untuk yang bagian jawab kita pending dulu. Kita cek dulu pertanyaannya apakah berhasil ditampilkan nggak. Ingat, ini layer pertama kita. Keinginan di dalam soal itu ada di atas kotak. Oke, hati-hati. Jadi kita blitnya di sini. Jendela dot blit. Kemudian kita panggil variabel pertanyaannya. Pertanyaan, kemudian koordinatnya. Koordinatnya tadi ini ada di mana nih? Yang reknya. Kita lihat di mana tadi? Ini ya, 40, 80. Kita buat 40,80. 40, 80 ini dimulai dari titik atas ya, pojok kiri atas defaultnya. Jadi kalau ini 40, 80 berarti nanti dia akan munculnya nulisnya ada di pojok kiri atas. Benar-benar nempel di koordinat itu. Sekarang kita coba cek dulu. Apakah berhasil muncul tulisannya? Nah ini ya, pojok kiri atas di sini. Ini kan kurang nih ke bawahnya. Cara nurunnya gimana Mister? Pakai tambahin aja koordinatnya. Misalnya ini 40, Y-nya ya yang turun berarti ya. Misalnya tambah 80. Jadi 82 misalnya. Maka akan dia turun sedikit ada jeda dari atasnya. Nah ini, ada jeda ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian satunya lagi misalnya ini sebelah kirinya X-nya ini terlalu mepet Mister, agak dikasih jeda. Tambahin lagi aja 2 piksel atau 3 piksel boleh. Nanti dia akan bergeser agak ke kanan. Jadi nggak terlalu mepet dengan kotaknya. Ini kekurang besar Mister, pertanyaan apa kotaknya? Besarkan. Sekarang gimana cara besarinya? Ayo. Gimana cara besarinya? Ada yang bisa? Mana tadi kerjaan kita? Ini. Kurang besar nih biru-birunya. Kotaknya. Cara besarinya gimana? Apa yang harus diganti di kode ini? Siapa mau volunteer jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Apa yuk? Yang terkait dengan ukuran dari rectangle-nya? Ayo apa yo tadi? Gak ada nih. Mana tadi? Ini. Width dan height. Oke, yang bagian mana tuh width dan height, Jennifer? Yes, betul. Width dan height. Width dan height-nya yang mana? Berarti kita code ke berapa nih yang mau dimodifikasi? Kalau menurut Jennifer. Kode 10. Yes. Bagian yang mananya? Argumen mana? 40, 80, 150, apa 50? Yes. Yang mananya? Kalau ingin memperpanjang kotaknya supaya bisa mengcover pertanyaan. Oke, diganti berapa? Yang mana yang diganti ya? 150 apa 50-nya? Ini udah benar. Ini width, ini height. Berarti yang perlu diganti adalah apakah 50-nya yang diganti? Atau ini yang 150-nya diganti? Diganti berapa? Ya, betul. 150 diganti. Kita ganti ya, kita coba ya. Kita panjangkan jadi 250 misalnya. Belum di stop. Kita ganti jadi 250. Misalnya ya, kemudian kita coba running. Nah, sekarang udah tercover ya. Nah, nanti pertanyaan ini tulisannya akan berubah-ubah. Kan gitu ceritanya. Nah, sekarang masih seperti ini dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah clear ya? Jadi ini, Mister akan kasih tanda. Untuk rek-nya itu argumennya terdiri dari mana tadi tanda pagarnya? X, Y, width, dan height. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Oh, enggak ada. Hati-hati ya, di sini width, height-nya.
Oke, nah sekarang dengan cara yang sama, kalau nggak ada pertanyaan, Mister lanjutkan. Kita buat yang jawaban. Jawaban. Ya kan? Jawaban. Tulisannya? Yes. Kita ganti di sini jawaban. Tarap. Dengan cara yang sama pula kita buat draw rack-nya untuk yang kedua. Ini berarti ada 2 rack ya. Yang pertama ini, kemudian satu lagi kita copy untuk yang kedua. Rack 2-nya. Berarti kalau ini tadi udah kita define rack 1, berarti ini kita buat rack 1 juga ya. Hati-hati. Kita copy. Ini untuk membuat gambaran terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bagaimana bentuk nanti pertanyaan dan jawabannya. Ini rack 2. Kemudian bleed-nya ini jadi jawaban. Nah, sekarang kita sesuaikan koordinatnya. Berarti kita turunkan aja Y-nya. Misalnya jadi 200. 200 ini. Kemudian untuk yang bagian bawahnya ini diganti 202. Nah, jadi turun ya. Tulisan jawabannya nanti rack-nya turun, juga tulisannya juga ikut turun. Ikutin grafik ikutin koordinat yang ada di sini. Ukurannya kita samakan terlebih dahulu. Ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman terlebih dahulu supaya kebayang nanti bentuknya seperti apa. Nah, kayak gini ya. Pertanyaan, jawaban. Warnanya boleh teman-teman nanti eksplorasi, boleh diganti-ganti boleh. Nah, ini kita masih menggunakan define fungsi seperti biasa. Lihat, repetisi nggak ini? Repetisi kan ya? Kelihatan nggak? Ini repetisi ini. Repetisi juga. Ini juga repetisi ini. Nah, bagaimana caranya supaya efisien code kita? Itulah kita gunakan kelas. Nah, di sini kita udah membuat fungsinya, udah berhasil kita pakai di sini untuk mendisplay pertanyaan jawaban. Kemudian latar belakang juga udah berhasil ditampilkan. Nah, sebelum masuk ke nomor 2, kita lihat dulu ke PowerPoint-nya. Apakah ada yang ketinggalan nggak nih? Fontnya udah, nah ini udah masuk ya, bagian ke kelas. Jadi kita mau rubah yang tadinya kita langsung define, kita buat kelas supaya enak nanti. Kita bagi kelas text area nanti ada konstruktor dan metodenya. Konstruktornya isinya apa? Dia xy, titik xy berarti koordinat dengan lebar dan tinggi, width dan height-nya. Itu konstruktornya. Berarti propertinya ada 4 ya. Kemungkinan di sini ada x, y, width, height. Kemudian mengisi segi 4 dengan warna yang ditentukan, fill-nya berarti. Nah, hati-hati, fill. Berarti ada fill ya di sini nanti ya. Kemudian yang ini metodenya ada menempatkan teksnya untuk membuat teks, satunya lagi menggambar segi 4. Kalau yang menempatkan teks tadi kita gunakan bleed. Kalau untuk menggambar segi 4 kita gunakan yang draw. Draw-nya dari apa? Dari rack yang tadi di atas. Yang sebelumnya kita define secara fungsional langsung seperti ini ya kan. Nah, kita akan buat kelasnya. Jadi semua fungsi-fungsi di sini nanti kita akan buat kelasnya. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2 ya, berarti ya. Masuk ke bagian nomor 1-nya di checklist saja. Mister nggak bisa checklist karena Mister menggunakan teman-teman di checklist saja nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2. Masuk ke bagian class text area dengan menginitiate segi 4 dengan labelnya gitu ya, dengan kondisi yang di PowerPoint ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian class text area. Seperti apa? Nah, ini kira-kira. Ini akan kita pakai nanti kelasnya. Pertama tadi ada x, y, width, height ya kan? Yang tadi di sini x, y, width, height, kemudian ada color, ada warna. Itulah kenapa di sini muncul color seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba tuliskan di sini kelasnya. Kelasnya itu ada taruh di bagian atas ya. Biasakan untuk penulisan kelas function itu di bagian atas. Stop. Kelas text area. Kita kasih jeda 2 baris. Oke, kemudian def kita isi dengan konstruktor dulu. Isinya apa? Tadi self-nya itu ada x, y, width, height, dan warna gitu aja ya.
supaya nanti takutnya ada variabel color juga. Kemudian kita masukkan propertinya masing-masing. Self X sama dengan X, kemudian self Y. Oh, sebentar. Ini kan nanti berhubungan dengan rect ya. Nah, kita tunggu dulu. Kita kembali ke bagian propertinya dulu. Nah, ini ya. Selanjutnya kita berhubungan dengan rect-nya. Rect apa ini yang dimaksud di sini? Rect yang ada di dalam fungsi kita ini. Pygame rect. Ada lagi yang untuk menentukan terkait dengan ini dia, draw rect-nya juga. Jadi yang ada di sini untuk konstruktornya kita gunakan rect-nya itu untuk menginitiate objek terlebih dahulu. Baru nanti waktu draw rect-nya kita gunakan yang metode lain, yaitu dengan menggunakan metodenya draw. Misalnya kalau yang teksnya ini set text, kan ada dua kan tadi, kita ada yang draw rect-nya, kemudian ini ada draw text-nya. Nah kalau di sini dia dibuat metodenya set text. Rect ini akan berhubungan dengan yang ada di sini, metode draw-nya. Sementara fill color ini nanti akan mengisi color yang terkait dengan warna dari kotaknya. Kan kita menentukan warna juga ya di kotaknya ini tadi. Nih di rect-nya. Nah, ada warna ini bagian tengahnya, argumen warna. Nah, ini kita gunakan fill warnanya tadi. Ini color yang ada di sini, ini berbeda dengan color yang ada warna di sini ya, teman-teman ya. Hati-hati. Biar beda gini aja deh kalau gitu. Nah, color aja ya. Pakai bahasa Inggris, semoga nggak ada parameter yang sama nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rect-nya ya. Self dot rect itu sama dengan kita copy aja ini. Pygame rect ini semuanya kita copy. Kita copy, kita taruh sini. Set. Tinggal ini kita isi apa? X. Kita isi apa? Y. Kita isi apa? Width. Kita isi height. Kemudian properti yang kedua adalah color ya. Fill ya. Nah ini ya, fill colornya. Fill color. Sama dengan si colornya ini. Mister, ini boleh nggak kayak gini juga? Boleh, nggak apa-apa. Cuman kita biar membedakan aja dulu ya, biar paham, maksudnya biar gampang memahami bahwa yang ini nih color yang dari parameter, yang ini adalah define untuk propertinya. Oke. Nah, selanjutnya dari rect yang ada di sini, kita pakai yang draw dulu aja. Jangan lupa self-nya. Kita gambar. Karena kita udah dapat rect-nya. Fungsi gambarnya yang mana? Yang ini. Pygame draw ini kita copy aja. Kita taruh sini. Pygame draw rect. Nah, jendela ini kan ini. Kita bisa panggil karena ini bersifat global. Kemudian ini warnanya. Warnanya ini kita isi dengan self fill color. Rect-nya ini adalah rect dari refer ke kelas propertinya yang ada di sini. Udah kita sediain. Self.rect. Itu untuk yang bagian areanya. Untuk memunculkan gambarnya dulu ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat yang bagian tulisannya. Def, tadi set text ya. Set text self. Set text self yang ada di sini, yang pertama kita define adalah teksnya apa. Karena lihat di bagian punya kita. Pada saat kita ngedefine atau ngerender teks, kita masukkan teksnya apa. Kemudian lihat strukturnya. Untuk font rendernya ini, teksnya apa, true, kemudian colornya. Nah, sebelum kita ngerender, kita butuh yang namanya font satunya ini. Jadi ini kita jadikan satu semuanya. Mulai dari Pygame, font none, dan seterusnya, kita panggil untuk merender pertanyaan yang ada. Jadi ini kita copy dulu, mulai dari yang font satunya, kita copy ke atas. Taruh sini. Kemudian ngapain ini? Ini untuk ngerender. Ngerender yang ini. Ini kita copy. Ini kan font 1, ini kan sama dengan yang ini ya. Pygame font non sampai 70 ini. Kita panggil ini, kita copy ini. Kita taruh di sini. Render apa? Pertanyaan. Nah, inilah yang tadi pakai variabel text tadi. Nah, variabel text ini karena dia berlaku lokal di bagian fungsi ini aja, kita bisa tuliskan di sini sebagai parameter dari metodenya. Text sama dengan kita bisa langsung tuliskan di atas ini ya. Kalau di sini kan sama aja ya, self text, atau kalau mau dijadikan properti juga boleh.
Tapi kalau dia ternyata langsung masuk ke bagian teks ini, kita langsung gunakan parameter. Kalau ini kita jadikan property, setup propertinya dengan menggunakan metode text. Jadi kita panggil juga di sini self text sama dengan text. Jangan lupa pasang juga di sini teksnya. Nah, selanjutnya apa aja yang kita butuhkan? Ini ukurannya. Kalau kita mau buat dia default, boleh tidak usah langsung dimasukkan ke parameter, tapi kalau dia mau berubah-ubah, kita tuliskan di sini size. Di sini nanti dituliskan size. Kemudian teksnya tadi ini dapat dari self text ini ya, berarti kita panggil aja self textnya supaya nanti kita bisa langsung refer ke propertinya. Sewaktu-waktu ini berubah, propertinya pun juga akan ikut berubah dimanapun dia berada. Karena kalau properti lebih fleksibel. Misalnya kita ngerubahnya di draw text-nya, maka dia juga akan berubah. Kemudian true, dan ini adalah warnanya kan. Ada color. Oke, color-nya itu nanti bentuknya ini ya, teman-teman ya, RGB ya. Ini color di sini. Itu adalah color RGB atau color kalau yang fill color untuk kondisi yang draw itu dia boleh none, boleh RGB dalam bentuk tuple dan seterusnya. Kalau yang ini juga sama colornya, karena ini menggunakan define ya, hitam ini dia menggunakan define kelasnya sendiri, ada hitam itu 0000 untuk apa itu namanya, bentuk warnanya, bentuk kode warnanya. Jadi text color ini juga nanti bentuknya ke bagian tuple-nya. Oke, jadi ini kita ganti color. Oke, sekarang udah selesai nih. Bagian teksnya udah langsung render, nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam, tinggal di bleed ya. Nah, di bleednya ini nanti kita bisa gunakan draw yang ada di sini jadi satu. Jadi bisa langsung jadi satu supaya apa? Langsung menempel dari yang awalnya kotak dulu di layar pertama. Ini kan kotak nih nanti. Kemudian digambar langsung di bagian atasnya untuk menggambar teksnya. Jadi ini urutannya jangan kebalik ya. Ini ada alasannya kenapa kok draw dulu. Sama punya kita seperti ini. Draw dulu, baru bleed. Ya kan? Sama ini juga. Draw dulu, baru bleed. Ya, kebayang ya? Nah, sekarang kita masukkan dulu ini. Jendelanya kita masukkan ke dalam kelas kita. Jendela, bleed, kemudian di sini berarti save image-nya dari yang kondisi kita define untuk font-nya. Jadi kayak kalau kita di sini bagian ininya, pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini diibaratkan sebagai image yang kita dapatkan dari hasil render tulisan yang kita inginkan. Kita define dulu propertinya self image. Nah, saat kita merender mendefine properti di sini, kita juga bisa ambil propertinya di sini juga. Self ini kan pertanyaannya. Self dot image. Ini adalah koordinatnya. Nah, koordinatnya itu kalau kita lihat di sini, kita gunakan koordinat yang sudah ada di dalam rec-nya, kemudian kita kasih selisih. Selisihnya itu adalah shift X ini. Selisih yang mana sih, Mister? Yang ini. Pada saat Mister tadi ngedefine ini, tadi kan awalnya benar-benar persis ya, 40 sama 80. Tapi kan mepet tuh akhirnya. Nah, selisih yang tadi supaya dia bisa maju sedikit untuk yang ke kanan, turun sedikit untuk yang ke bawah, kita gunakan variabel parameter shift X. Sebenarnya bebas, mau pakai delta X boleh, mau pakai X doang juga boleh, asal paham aja maksud dari parameter ini apa. Jadi untuk menambahkan sedikit pixel supaya dia jedanya dari kiri ke kanannya terkait dengan tulisannya itu ada jarak, nggak mepet banget. Itulah ada shift X. Jadi ini maksudnya shift X ini adalah selisih antara kondisi rect X-nya yang udah kita define di sini, X, Y-nya, ditambah dengan shift X-nya berapa. Gitu ya. Jadi kita pakai yang bagian kelasnya ini, yang awalnya tadi adalah self.rect.x. Jadi setiap rectangle tadi kan kita udah set up X-nya nih. Ini kan X-Y-nya. Kita panggil X-nya di sini ditambah dengan shift X. Yang ini kita copy dulu, kita ganti jadi Y-nya.
Y, shift-nya Y. Nah, kita tinggal isikan yang ada di sini. Apa aja yang kurang? Rect udah ada, pakai property, image ada, berarti tinggal ini ya, variabel ini ya. Karena variabel ini sebagai parameter nih. Masukkan kan input yang baru. Jadi di sininya shift X, satunya lagi shift Y. Nah, sementara yang ini size color udah ada semua ya. Oke. Nah, jadi kelasnya itu bentuknya sekarang seperti ini. Nah, dengan kelas yang ada ini, kita ganti seluruh kondisi yang ini, kita ganti menjadi bentuk kelasnya yang kayak gini. Kita ambil kelasnya semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah kita menentukan seluruh kelasnya, ini default fontnya pakai 12 ya defaultnya. Tapi kalau nanti kita mau setup dengan kondisi yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk membuat scene tadi warna semuanya itu dengan menggunakan kelasnya beserta kelas segi 4 dan tulisannya tadi. Nah, sekarang kita lihat. Saat kita mendefine ini, pygame, rect, dan seterusnya, itu kan kita langsung mendefine seluruhnya ya. Nah, berarti kita ditaruh bawahnya aja ya, biar kelihatan bedanya. Ini tadi yang udah kita gunakan semuanya secara fungsional saja, nggak pakai kelas. Sekarang kita buat seperti ini. Pertanyaan sama dengan misalnya kita initiate dengan text areanya. Text area, apa yang dibutuhkan? X, Y, width, height, color. X-nya apa? X-nya ini 40, 80, Y-nya. Kemudian apa tadi? Width, height-nya pakai yang ini 250, 50. Lagi color-nya. Color-nya ini adalah color untuk yang di rect-nya ya, teman-teman ya. Berarti yang rect-nya color-nya mana di bagian bawah sini? Ini dia. 00255. Set. Jadi semuanya udah langsung tercover dalam satu kelas. Selanjutnya yang kedua, jawaban. Sama dengan text area. Kita copy yang ini, kan sama aja ya isinya. Sama kan yang kayak di atas 40, 80, 250. Nah, ini sama 40, 200, 250, 50 ditambah dengan warnanya. Warnanya di sini kebetulan untuk yang rek keduanya sama ya. 255. Kalau teman-teman mau dibedain juga boleh ya. Sini. Jadi yang ini sudah tidak usah dipakai lagi, Mr. Comment. Nah, sekarang fontnya nih. Nah, fontnya ini kalau kita lihat di initiate-nya itu di bagian set text. Oke, bayang ya. Nah, pas pertanyaan berarti untuk mendefine pertanyaannya kita panggil dulu pertanyaan dot set text. Apa isinya? Text, size, dan color. Colornya ini color untuk si warna pertanyaannya ya, tulisan pertanyaannya. Teksnya adalah pertanyaan. Kemudian apa tadi? Text size-nya, misalnya tadi kita pakai angka 70 ya. Tapi teman-teman kalau mau explore angkanya di bawahnya itu juga nggak apa-apa. Karena nanti kan pertanyaannya akan berubah-ubah ya. Nggak cuma tulisan pertanyaan doang. Sama color. Colornya adalah color yang tulisan. Color tulisan udah kita define di bagian mana? Ini dia. 02550. Color tulisannya. Oke. Jadi yang pertanyaan udah kita set teks juga, udah kita siapkan teks areanya. Begitu pula yang jawaban. Kita copy aja di sini. Kita ganti jawaban. Set teks jadi jawaban. Kemudian ukurannya sama ya, 70, 0255 semuanya. Oke. Nah, ini semuanya udah tidak kita perlukan lagi. Set. Jadi kita cukup menginitiate areanya beserta rectangle juga, nggak perlu pakai kita menginitiate render font lagi karena udah langsung di set text-nya. Nah, setelah itu baru kita tampilkan di sini. Untuk menampilkannya apa? Pakai ini. Depth, draw, shift-nya berapa? Oke ya. Nah, sekarang kita tampilkan ini. Yang pertama adalah pertanyaan, draw, dengan shift misalnya tadi kita tambahkan 2 ya shift X-nya 3 ya 3,2.
Begitu pula yang satunya lagi, jawaban ini 3 sama 2. Ya, kebayang ya? Berarti sama. Ini berarti udah nggak kita perlukan lagi. Harusnya ketika ini kita running, bentuknya itu harus sama seperti kondisi yang tadi. Sekarang kita coba running ya. Bismillah. Nah, sama ya. Jadi semua kondisi code kita ini yang awalnya berapa baris nih? 5 baris jadi 4 baris. Lumayan berkurang 1. Yang awalnya 4 baris signifikan sekali ini berkurang jadi 2 baris. Karena dengan kelas kita bisa lebih reusable metodenya, kemudian apanya lagi? Pemanggilannya juga lebih efisien, kita lebih mudah. Karena untuk menggambar ya udah kita pakai fungsi draw semuanya. Ya, dari kelas yang ada di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita udah berhasil mengkonversi yang awalnya dari fungsi biasa ke dalam kelas semuanya nih. Jadi tampilannya kurang lebih sama kayak gini. Nah ini ya, bahasa apa yang digunakan. Nanti pertanyaannya kita rubah. Ini juga jawabannya kita rubah. Nggak cuma pertanyaan dan jawaban gitu ya. Tadi hanya bagian awalnya aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tampilan kita sekarang udah seperti ini ya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Ya, sembari teman-teman mencoba, nah jadi Mister akan coba balik ke bagian presentasinya, PowerPoint-nya. Template game dengan scene warna dan isi loop gamenya udah kita keluarkan, udah kita kerjakan semuanya juga. Membuat kelas dengan spread segi 4 dengan label juga sudah. Nah, sekarang berarti waktunya untuk membuat yang bagian eventnya. Pada saat kita mau mengubah warnanya. Ketika kita pencet tombol key atau tombol A. Jadi ada dua tombol yang akan kita pencet. Key untuk pertanyaan atau question, A untuk answer atau A untuk jawabannya. Caranya apa? Kita gunakan Pygame Event Get. Kita looping semuanya. Jadi nanti kita dapatkan seluruh Pygame eventnya. Setelah itu kita cek. Event type-nya apa? Kita pastikan tombol key down ya. Karena kita mau mencet nih. Key down. Astaga. Sorry. Key down. Jadi dipencet. Ketika key up itu yang dilepas. Nah, kita fokuskan ke bagian key down-nya, type-nya, kemudian key-nya apa? Nah, itu nanti kita awali dengan K underscore apa hurufnya. Key atau A berarti, kan gitu ya. Nah, ini berarti awalnya kita mau buat perulangan dulu. Nah, kita masukkan ke dalam while-nya. Nah, ini yang hijau-hijau ini, Mister akan hapus saja ya, karena ini kita nggak butuhkan. Nggak kita butuhkan. Hapus. Jadi lebih clean lagi code kita, lebih enak melihatnya. Nah, oke. Oke ya, ini ya. Jadi code kita seperti ini, ada kelasnya, kemudian initnya semuanya, dan seterusnya sampai ke bagian teksnya. Ini hapus. Oke, kita buat for a in. Kita buat ini ya, pygame event get ya. Pygame dot event dot get. Kita mau mendapatkan apa? Yang bagian key down-nya. Jadi tipenya, setiap event yang tipenya itu key down, kita akan panggil. Jadi if dot type-nya itu sama dengan key down. Apa yang terjadi? Kita seleksi lagi. Kalau i dot key-nya itu sama dengan k underscore key berarti ya, bagian key-nya, tombol key-nya, maka yang terjadi adalah if-nya belum. If key-nya itu adalah tombolnya maksudnya ya, sama dengan key keyboard atau key-nya itu kita coba print dulu. Print tombol key ditekan. Oke. Selanjutnya dengan metode yang sama kita buat yang A. A-nya huruf kecil ya, sorry. Huruf kecil. Ini tombol A. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi eventnya pygame.eventGet ini
konsepnya adalah kita loop seluruh event get-nya, kita loop semuanya. Kemudian kita seleksi tipenya apa, key-nya apa. Tipenya itu tombol key down ini. Kemudian untuk tipenya itu k_key. Oh ya, kita pakai pygame ya, Mister lupa. Ini event in pygame event.get. Yes. Ini pygame ya, kelupaan. Oke, karena kita masih menggunakan import pygame ya. Jadi kita seluruhnya pasti di depannya ada pygame-nya. Mau dia event, mau dia key down, mau dia menyeleksi key-nya, maksudnya keyboardnya, tombol yang ditekan itu juga menggunakan modul pygame-nya juga ikut. Ini pygame-nya juga kelupaan. Oke. Nah ini ya, sekarang kondisinya udah seperti ini. Sekarang kita coba. Kita running dulu, kemudian kita klik di sini, kita pencet tombol key. Nah ini ya, tombol key ditekan. KA is not defined. Oh iya, kurang pygame ya. Maaf. Oke, nah ini ya. Pygame-nya kalau yang KA. Sekarang kita ulang lagi. Kalau key, diklik dulu. Key, udah masuk. Sekarang kalau A ditekan. Nah, udah ya, udah masuk semua ya. Tombol sudah dikenali oleh sistem. Sekarang kita mencoba untuk merandom tulisan pertanyaan sama jawabannya. Jadi dari eventnya kita udah sesuaikan dengan menggunakan tombol Q sama satunya tombol lagi A. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Karena habis ini kita terakhir hanya mengganti pertanyaan-pertanyaan aja. Ini udah kita gunakan random juga bisa. Atau kita gunakan fungsi yang lain juga bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari kumpulan event yang ada di dalam PowerPoint ini, kita coba aplikasikan ke dalam yang tadi ya. Untuk nama event ini, Mister akan coba ingatkan kembali ke teman-teman, sekaligus review kondisi loop, itu bebas ya. Bisa event, bisa i, dan seterusnya. Cuman Mister menyarankan jangan gunakan variabel yang ada nama fungsi juga ada sama di sini. Karena kalau kita gunakan from pygame import all, maka pygame ini udah nggak bisa digunakan lagi kan, atau kita bisa hilangkan, kita tinggal panggil event. Nah, event for event in event.get, maka ini akan terhitung dua inisiasi. Kita melakukan dua inisiasi, jadi gunakan variabel yang memang betul-betul tidak digunakan sama sekali, baik itu sebagai fungsi atau variabel atau kelas di dalam suatu modul. Makanya tadi Mister gunakan yang E, lebih aman. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, ini sekarang kita tinggal mengacak tulisan key-nya dan tulisan A-nya. Bagaimana kalau key-nya ditekan, tulisan question-nya juga akan berubah. Nah, ini alurnya ya. Kalau dia ingin dipencet nomor 1, pasang 1 di blok dan seterusnya. Jadi menggunakan acak dari bilangan 1 sampai 3. Berarti ada kemungkinan 3 pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan dan ada 3 jawaban. Nah, ini ya. Secara struktur yang udah kita buat sejauh ini adalah seperti ini. Udah menyambung modul, buat scene, membuat timer game, deskripsi kelas teks area juga udah. Terus kemudian membuat blok untuk pertanyaan dan jawaban juga udah dengan menggunakan kelas ya, menggunakan kelas. Kemudian mengenangani event keyboard udah, FPS dan scene-nya juga selesai. Nah, sekarang kita gunakan 3 pertanyaan dan 3 jawaban untuk merubah tulisan yang ada di sini. Yang ada di sini. Jadi tulisan ini akan berubah. Nah, kalau ini bersifat dinamis, ini ya, pertanyaan dan jawaban ini bersifat dinamis, jangan melakukan setup di luar while. Karena kalau setupnya ada di luar while, maka dia sekali aja setupnya dan dia selamanya akan bertuliskan pertanyaan dan jawaban. Ya, kebayang ya? Nah, sekarang Mister akan coba ganti dulu. Ini Mister copy, Mister comment. Bentar. Belum di stop. Mister comment, Mister copy, terus Mister comment, Mister taruh di sini. Kemudian selanjutnya di sini Mister copy, Mister comment, kemudian Mister taruh di bagian sini. Nah, lihat ya di draw-nya ini dia
Bentar, ini kan butuh di atas ya. Jangan sampai kebalik urutannya. Tujuannya apa di sini Mister taruh supaya Mister bisa membuat tulisan jawaban ini dinamis sama pertanyaannya pun juga dinamis. Ini kebalik. Pertanyaan dulu. Oke, nah kayak gini. Kita ganti sebagai variabel. Misalnya ini key. Kemudian ini misalnya A. Saya kita buat variabel atau bisa kita langsung define di dalam sini. Jadi setiap dia berubah nanti dia akan melakukan perubahan untuk A dan key-nya. Tapi sementara kita buat variabel seperti ini dulu ya, A dan key. Ini aja deh, kan nggak ada yang pakai ya, answer question. Kan tadi Mister pakainya Indonesia semua kan? Nah ya, betul. Answer dan question. Kemudian di sini kita define dulu answer-nya itu apa. Dia awalnya adalah jawaban. Kemudian di sini question-nya apa? Dia awalnya adalah tulisannya pertanyaan. Nah, jadi nanti kalau kita running dengan kondisi seperti ini, lihat ya yang pertanyaan tadi harusnya sama Mas ya. Ini kenapa kok berhenti? Wait, fail to execute. Oh, wait. Berarti nggak bisa daftar di luar. Oh, oke. Jadi sekarang udah selesai ya ini harusnya ya. Oke. Berarti tinggal menambahkan 3 pertanyaan dan jawaban ke dalam gamenya. Jadi apa yang kita tambahkan di sini nanti akan membuat question ini akan bergerak berubah. Nah, ini konsepnya, kondisinya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan buat ini, kita masukkan dulu di sini. Ke pertanyaannya dulu. Nanti kita akan buat dinamis. Paling tidak bentuknya sama dulu ya. Pertanyaan. Kita langsung initiate aja di dalamnya. Oke. Nice. Sekarang kita coba running. Duh, kok tetap nggak bisa ya? Harus di luar kah? Kita coba running dulu. Oh iya, ternyata harus di luar. Set text-nya ada di dalam jawabannya ini. Harus ada di luar ya. Nah, ini harus kita setup supaya pada saat tombol key ditekan, harapannya pertanyaan dan jawaban ini akan berubah. Kalau key ditekan, maka dia akan random. Seperti yang ada ditentukan di sini ya. Mana tadi penentuannya? Ini dia. Ketika dipencet tombol key, maka akan membuat angka acak dari 1 sampai 3. Kita gunakan random. Nah, kita masukkan dulu. Kita buat random dulu. Import. Import from. Kita buat yang kayak gini aja ya, biar enak. Random. Oke. Nah, random ini kita pakai untuk ini. Kita print dulu ya, supaya nanti kita dapat gambarannya. Random 1 sampai 3. Betul? Acak 1 sampai 3 ya. Yes. Kemudian bawahnya random juga 1 sampai 3. Sekarang kita coba running dulu. Kita tentukan dulu, kita masukkan dulu fungsi randomnya dulu ya, sebelum kita masuk ke bagian setup pertanyaan secara random ke bagian dynamic pertanyaannya dan jawabannya. Kita pencet key. Kita klik dulu key. Nah, 1 ya kalau dipencet. Sekarang kita key lagi. 2. Lagi 1. Random ya udah ya. Sekarang yang A. Coba. A3. Dan di sini lagi ada 2. Ya kan? Lagi 3. Nah, oke. Udah random ya. Jadi random di sini udah berfungsi seperti yang kita harapkan. Sesuai dengan apa yang ada di sini. Kemudian suruh gambar ulang nih dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi setelah kita dapat ini, kita merender lagi nih jawaban sama teks areanya. Jadi yang awalnya tadi jawaban set teksnya ini pertanyaan misalnya, jadi pertanyaan yang lain. Nah sekarang ini kita copy, yang awalnya di sini kita coba copy masukkan ke dalam fungsinya. Ke dalam apa ini? Conditional if-nya. Kita stop dulu.
If kita buat ini, kita save dulu ya, randinnya itu copy angka deh, sama dengan randin ini, kemudian ini kita hapus, kita komen angka sama dengan 1, maka yang muncul misalnya kita setup jadi seperti ini. Pertanyaan 1 misalnya ya. Kita buat dulu, kemudian kita copy sebanyak 3 kali. Elif dan elif. 2, 3. Ini pertanyaan 2, pertanyaan 3. Nah, sekarang kita coba cek dulu yang key-nya. Apakah akan berubah seperti pertanyaan 1, 2, dan 3 ketika ditekan key untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya secara random. Coba cek. Tulisannya awalnya pertanyaan. Sekarang Mister coba pencet key. Diklik dulu. Key. Nah, berubah ya. Pertanyaan 1. Key lagi, pertanyaan 3. Key lagi, masih pertanyaan 3. Key lagi, pertanyaan 2. Lihat di bagian sini ketika Mister mencet tombol. Terlihat ngeblink nggak? Nah, ini adalah efek ketika kita menggunakan jam tick-nya ini atau FPS-nya ada di atas sebelum kita mengupdate. Sekarang kita coba ganti. Stop. Kita ganti ini ke bawah. Jadi setelah diupdate baru dia melakukan jeda. Lihat apa yang terjadi. Apakah sama? Nah, efek blink-nya udah hilang. Jadi udah smooth nih untuk penampilan frame-nya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Memang kondisi best practice-nya adalah jam tick-nya itu FPS itu biasa di bawah display update karena asumsinya apa? Saat kita selesai mengupdate baru dijeda dengan menggunakan frame. Frame yang ada itu dijeda dengan menggunakan frame rate-nya, kemudian baru diulang lagi ke atas, bergerak lagi ke atas. Ya, kebayang sampai sini ya? Nah, dengan cara yang sama kita copy untuk yang bagian answer-nya. Stop dan kita paste. Ganti jawaban. Oh iya, jawaban tapi beda ya. Kita paste yang di sini aja. Oke. Ya, oke, selesai. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Ini kita stop. Kalau ingin kita coba cek apakah betul, kita jangan ngeprintnya pakai randin ya, tapi langsung pakai angkanya supaya angkanya sudah betul-betul setelah di random. Kita taruh di bagian bawahnya. Kita coba apakah sesuai tidak dengan apa yang sudah muncul di randomnya, kemudian kita menampilkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya. Sekarang kita coba running. Ketika tombol key ditekan, klik dulu. Tombol key ditekan pertanyaan 1. Oke ya. 1, maka pertanyaan 1. Sekarang lagi. Key lagi ditekan. Saat 2, maka berubah jadi pertanyaan 2. Lagi key. Sama. Oke, sekarang yang A. A dia berubah jadi jawaban 1. Nah, ini ya, jawaban satunya. Ke bawah. Nah, ini ya, jawaban 1 kalau dia angka 1. Sesuai ya, print A-nya. Kemudian satu lagi masih 1. Betul, 1 ya. Yang selanjutnya, oke, udah berubah. 2. Clear ya? Sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah clear, tinggal teman-teman nanti mencoba. Silakan tambahkan 2 lagi pertanyaan. Ini kan pertanyaan masih default ya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Terserah pertanyaannya bebas, terkait dengan hobi boleh, terkait dengan mata pelajaran yang disukai boleh, makanan favorit boleh, hero favorit boleh. Ntar jawabannya juga bebas, jawaban apapun. Bisa 2 kata, 3 kata, kalimat, dan sebagainya. Kalau nanti ternyata pertanyaan panjang kalimatnya kok kurang bisa di cover oleh si kotak, silahkan dipanjangkan. Sesuaikan ya kalimat dengan kotaknya. Kalau ini kan kebetulan Mister membuat pertanyaan dan jawaban yang masih default.
pertanyaan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang tugasnya nanti di rumah silahkan buat 2 lagi pertanyaan. Minggu depan Mister mau lihat apakah sudah berhasil membuat 2 lagi tambahan 2 pertanyaan dengan pertanyaan yang sudah real ya. Jangan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 atau jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mister stop share dulu, ganti yang ini supaya Mister bisa kembali ke online lesson. Lah, sama aja. Salah. Pak game tanya jawab. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kemudian warnanya silakan kalau mau diganti atau jaraknya mau diatur ulang lagi agak ke tengah Mister atau apa dan sebagainya, mau ditambah apa lagi satu boleh. Atau dengan menggunakan 3 pertanyaan misalnya. 2 pertanyaan, 1 jawaban boleh atau apapun lah yang mau dieksplor oleh teman-teman silahkan lakukan. Tombolnya itu nggak cuma Q dan A ya. Seluruh tombol yang di keyboard ini bisa dipakai semuanya. Tinggal tuliskan aja. Misalnya kalau huruf Z, Z, X, C, V, dan seterusnya. Kalau tombol atas, kanan, kiri, bawah, up. Bawah, down. Kanan, right. Kiri, left. Kayak gitu-gitu. Spasi, space. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari teman-teman? Hasil dari... aduh, 8.40. Mohon maaf dari Mister nggak lihat jamnya. Apakah ada yang ketinggalan kita? Nggak ada ya? Oke, tombol acak sudah disesuaikan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa kodenya? Oke, silakan di screencast dulu, Denish. Kenapa kodenya, Denish? Yes. Oke, bentar. Mister izin untuk spotlight ya, supaya kita bisa bersama-sama belajar. Kodenya di sini text area subject has no attribute fill color. Berarti nggak ada atribut fill color. Bagaimana cara kita ngeset fill atribut fill colornya? Ada di konstruktor. Coba cek konstruktornya. Berarti kemungkinan kesalahan ada di konstruktor. Ada fill colornya? Oke, itu ada ya, self fill colornya. Nah, sekarang dia ada di error nomor 13. Nomor 13 mana? Self fill color jendela. Oke. Kok nggak ada? Wait. Mister jadi loading nih. Has no attribute fill underscore color. Kok nggak kepanggil nih? Shift X, Shift Y. Self fill color. Oke, sudah. Kemudian coba di copy semuanya untuk Danish ya, di copy semuanya, di cut, di copy aja jangan di cut, di copy, kemudian di reset, terus di refresh. Yes, kemudian di refresh, terus dimasukin lagi. Oke Nisa, siap. Nanti Mister akan coba ini ya, akan coba kopikan semua kodenya, nanti akan Mister kirim di grup. Coba di running lagi, kalau sudah, masih. Oke, kita lihat inisiasinya dulu. Text area ya, text area. Coba ke bagian bawah, coba scroll ke bawah untuk Danish. Oke, text areanya juga sudah oke. Fill colornya pakai yang tuple, iya udah bener. 250, 50, yes sudah. Kok gak bisa? Kenapa ya? Punya Mister emang salah ya bentuknya? Sama nggak? Sama nggak? Self fill color sama pun itu udah titik kan ya, udah benar titik
Fill color udah. Game draw right. Game draw right, jendelanya udah dipanggil, fill colornya udah. Underscore initnya juga udah. XY. Kok aneh ya? Teman-teman ada yang menemukan nggak kenapa kok fill colornya punya Danish? Ada kejadian selain punya Danish seperti ini? Fill colornya tidak terpanggil, has no attribute fill color katanya. Ada yang kejadian seperti ini juga enggak? Sebentar, itu underscore-nya ada 3 apa ada 2 ya Danish? Coba dipastikan Danish. Soalnya kok sampai L ya itu underscore-nya. Dev underscore init underscore-nya 2. Coba baris keempatnya dicek underscore-nya ada 3 pada 2 tuh. Nah itu dia, hati-hati ya. Konstruktor itu harus unik underscore-nya 2 ya, nggak boleh lebih. Kalau dia lebih jadi metode biasa. Maka dia nggak dianggap sebagai atribut. Yang reg-nya nggak dianggap atribut, fill color-nya juga nggak dianggap atribut. Nah, hati-hati ya Indonesia. Teman-teman juga sama, hati-hati pada saat mendefine init. Ini memang rada-rada ini ya, rada-rada riskan kalau kita ngetik manual. Tapi kalau nanti di IDE-nya pakai Visual Studio Code, dia biasanya udah langsung otomatis, langsung muncul ya. Kalau ini kan bisa kita kadang nggak ada muncul autocomplete-nya ya di bawah. Memang agak riskan. Hati-hati. Underscore-nya pastikan 2. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Jennifer, Dennis tadi udah, Fania gimana? Apakah sudah clear untuk code-nya? Aman? Sudah bisa jalan seperti punya Mister at least? Kalau mau dimodifikasi boleh, silakan. Jadi yang punya Mister bentuknya kayak gini, sederhana Mas Yan. Silakan nanti diperbaiki ya teman-teman ya. Ini dihapus saja ya. Yang nggak jadi dipakai dihapus saja. Tadi Mister mau mencoba untuk hardcode di bagian awal, ternyata nggak bisa ya kalau di web. Jadi minta langsung di bagian sininya, di bagian pada saat jeda. Kalau dia nggak pakai jeda, nanti dia akan bermasalah pada saat nge-render ke webnya, karena draw-nya dianggap kosong, jendelanya dianggap kosong, atau pertanyaannya dianggap kosong. Pertanyaan yang dari image tadi ya, ini kan kita buat image kan pertanyaannya, makanya di sini tadi nggak bisa dibuat langsung di setelah while true, nggak boleh tanpa jeda. Jadi pas waktu jeda di sini pada saat kita tombol key-nya ditekan. Jadi makanya Mister taruhnya di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, print-printnya ini kalau misalnya teman-teman merasa Mister udah nggak butuh lagi, silakan di remove aja ya. Ini Mister membuat kayak gini supaya teman-teman clear. Kenapa kok ini berubah? Kenapa kok ini harus muncul pertanyaan 1, 2, 3 supaya kelihatan. Karena memang randinnya udah bergerak secara random ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Jennifer, Nisa, Dennis, dan Fania. Sudah oke? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sembari menunggu mungkin nanti tiba-tiba setelah baca-baca ada yang mau diskusikan lagi, Mister mau sedikit wrap up dulu apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita udah belajar terkait dengan modul-modul di Pygame, fungsi-fungsi dan kelas di Pygame secara sederhana untuk menampilkan game, tulisan pertanyaan dan jawaban, dan itu dilakukan secara random. Event yang kita pakai udah menggunakan event get untuk seluruh tombol yang kita tekan di sini. Kita mencoba untuk mendeteksi apa yang kita tekan di keyboardnya dengan menggunakan key down tipenya. Kita batasi di key down. Sebenarnya ada banyak, ada motion, ada tombol close di bagian atas pojok kiri, pojok kanan, ataupun yang lain-lainnya. Itu
Itu sebenarnya ada banyak lagi, ada key up, tapi kita fokusnya masih ke bang key down dulu. Nanti seiring berjalan waktu kita akan coba untuk yang lain-lain juga. Atau teman-teman mau eksplorasi sendiri juga boleh banget. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Mister juga kalau misalnya ada yang mau didiskusikan juga. Setelah key down kita juga sudah membuat secara dinamis. Jadi kalau dinamis konsepnya adalah setup text-nya jangan ditaruh di sebelum while. Karena kalau ditaruh sebelum while, inisiasi hanya berlaku sekali aja. Sementara kita mau melakukan itu sesuai dengan kondisi kita, yaitu dengan menggunakan tombol key atau Q dengan A untuk merubah answer dan question-nya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan? Nggak ada? Masih aman? Oke, kalau misalnya ternyata ada yang mau ditanyakan setelah ini, silahkan hubungi Mister, jangan sungkan-sungkan. Nanti ini kodenya akan Mister bagikan di grup juga, bersamaan dengan videonya juga, supaya teman-teman bisa belajar lagi. Kalau mau eksplorasi silahkan. Oh ya, tugasnya ya, tadi Mister sampaikan, tambah lagi 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Tapi jawaban dan pertanyaannya udah yang benar ya. Jangan kayak Mister tadi, pertanyaan 1, 2, 3, jawaban 1, 2, 3. Kalau kotaknya kurang panjang, nah tadi kan udah kita simulasi, misalnya kurang lebar gitu ya maksudnya, tambahkan. Lebarnya harus menyesuaikan dengan kondisi pertanyaannya. Oke, itu ya tugasnya. Minggu depan Mister mau cek apakah sudah berhasil atau tidak. Itu yang pertemuan di minggu berikutnya. Jadi ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister di pembelajaran Python Start untuk yang dasar-dasar pemrograman dengan modul Pygame. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Goodbye. Happy coding. Oke, sama-sama. Sama-sama Jennifer, sama-sama Denny, sama-sama Fania. Sama-sama Nisa.